Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Aurel Sanas Regina, NIM 23040704502, Ilmu Hukum 2023G. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar ilmu hukum bertema Badan Hukum. Pengertian Badan Hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus organisasi badan hukum itu, untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atau organ dan badan hukum dari badan hukum dapat bertindak menurut hukum. Untuk itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, kemudian ternyata perbuatan dari organ badan hukum atau anggota dari badan hukum tersebut melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka badan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Syarat pembentukan badan hukum. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perkumpulan atau badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah sorry adalah yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang atau pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan ide maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Untuk mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan tersendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif, oleh karena itu, badan hukum dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan badan hukum ini harus stabil. Artinya, tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ada organisasi yang teratur. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis, karena itu badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaran orangnya. Tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak sesuai peraturan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain, atau keputusan rapat anggota mengenai pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi. Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan perkumpulan atau perhimpunan sebagai badan hukum positif. Lihat teori-teori badan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum, timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang berbeda-beda. Berikut akan dikemukakan macam-macam teori yang sering dikutip oleh penulis ahli hukum. Yang pertama, teori fikti dari von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi. Manusia menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Howing. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan Doyle-Vermeulen's teori. Menurut teori ini, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, melainkan kekayaan ini terikat tujuan tertentu. Kekayaan semacam inilah yang dinamakan badan hukum. Teori ini diajarkan oleh Abrams dan diikuti oleh van der Heyden. Yang ketiga, teori organ dari Otto van Gierke. Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi, dan bukan kekayaan, hak yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah organisme yang real, yang menjelma sesungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri. Dengan pemberantakan alat-alat yang ada padanya, pengurus anggota-anggotanya, pengikut teori organ ini adalah Mr. L.C. Polanyi. Teori
properti kolektif. Menurut teori ini, hak dan kewajiban pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama. Orang yang terhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi. Yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molek Raff dan diikuti oleh Starr, Busman, dan Cranbrook. Oke. Saya akan menjelaskan untuk bab yang keempat. Kemampuan dan perbuatan badan hukum. Manusia merupakan subjek hukum. Yang pertama, badan hukum dibandingkan dengan manusia mempunyai banyak sifat. Sifat yang khusus karena badan hukum tidak termasuk dalam kategori manusia. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak. Tidak dapat pula melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum mempunyai kemampuan hukum atau kekuasaan hukum sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum dalam lapangan, bukan dalam badan hukum dalam lapangan hukum, harta kekayaan pada asasnya menunjukkan persamaan yang penuh seperti manusia. Hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku. Bagi badan hukum, yaitu dalam hukum perdata dan hukum kebendaan, pembatasan pada kemampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan ialah bahwa hak pakai hasil berlangsung tidak lebih dari 30 tahun. Pasal 810 KUH Perdata, sedangkan pasal 808 KUH Perdata menyatakan berakhir pada meninggalnya orang terakhir. Yang kedua, dalam pasal 821, 824, dan 826 KUH Perdata, dengan tegas hak pakai dan hak mendiami ditunjukkan untuk diri sendiri dan segenap anggota keluarganya berdasarkan pasal 820 yang berbunyi hak pakai dan hak mendiami diatur menurut peristiwa perdata. Dengan mana hak itu diperoleh jika dalam peristiwa itu tiada ketentuan tentang keluasan hak, maka hak itu diatur menurut pasal-pasal berikut. Mr. P.H.A.N. Howing berpendapat bahwa yang mempunyai hak pakai dan hak mendiami tidak hanya manusia, tetapi badan hukum juga bisa. Tanggung jawab badan hukum. Seandainya kapasitas badan usaha untuk melakukan pelanggaran ditiadakan, bukan berarti ditiadakannya kemungkinan pertanggungjawaban badan usaha itu. Dalam hal ini, yang ditiadakan hanyalah pertanggungjawaban yang bukan atas pelanggaran badan usaha itu sendiri, yakni atas pelanggaran yang dipertautkan dengan badan usaha itu, melainkan atas pelanggaran yang lain, yakni yang dilakukan oleh individu yang ditunjuk oleh undang-undang memenuhi kewajiban itu. Yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu adalah individu yang menjadi sasaran tindak paksa. Sebagai akibat dari pelanggaran yang ia lakukan, sebenarnya badan usaha yang dianggap sebagai subjek dari kekayaan ini, lantaran dalam bahasa umum, hak yang berupa kekayaan ini dipertautkan dengan badan usaha. Namun demikian, hak ini juga bisa ditafsirkan sebagai hak kolektif daripada anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif. Ini merupakan penafsiran yang realistis ketimbang tafsir yang menggagas pribadi fiktif sebagai pemegang hak ini. Dengan demikian, tidaklah mustahil untuk mengatakan bahwa anggota badan usaha bertanggung jawab dengan kekayaan kolektif mereka atas tidak dipenuhinya kewajiban yang diterapkan kepada badan usaha itu oleh tatanan hukum nasional. Berikut daftar-daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.